ikut buka puasa, ambil takjil. Iya, iya. Gimana sih? Ya tapi coba orang Kristen yang pengikut Edis ini coba kita bicarakan Edis. Mereka murka ngamuk loh. Coba kita bahas Yesus terkutuk nggak di tiang salib. Mereka biasa aja loh. Mereka Kami diem tidak aja ya? perlu membela Tuhan kami. Tapi coba Edis kita bilangin. Iya, iya. Mereka sudah punya Tuhan baru ya. Iya, sekarang gini, Bang Nandar, saya paham ya. Ketika debat sama Bang Nandar, Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, betul? Betul. Karena apa? Edis sekarang ingin menggeser posisinya Yesus. Waduh. Gitu. Makanya kan dia bikin definisi sendiri. Kalaunya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Mumpung 20.000 yang ikuti dia, 20.000 yang taat sama dia, jadi 20.000 itu menuhankan Edis gitu. Dan tau nggak? Aku sejak masuk ke Komar Edis, aku dimaki-maki sama Oten. Giliran aku selama ini menginjili, mereka nggak maki-maki loh. Nah, mereka lebih nggak mau Edis dihujat ketimbang Yesus. Kalau Yesus mereka nggak masalah kayaknya dihujat. Tapi kalau Edis kayaknya mereka nggak terima deh. Karena mungkin Tuhan baru. menurut mereka Edis lebih mulia. Tuhan baru, Tuhan baru, ya, Tuhan baru. Ustaz Yusuf, Ya. nanti kalau antum live tagline-nya Edis Tuhan baru. Oh iya, Tuhan baru Edis Oten. Tuhan baru judulnya. Menuhankan Edis. Memang Edis Tuhan Kristen yang baru. Memang kayak gitu judulnya. Iya. Edis Tuhan Oten. baru Oten. Ya Tapi jangan kalau resign aku punya Ustaz. tema ini, Edis menyembah kelamin itu aku pengen bahas terus itu. Aduh. Serius. Edis Itu Macam-macam. gampang kena rungkat itu Uni. Oh iya juga Kalau sih ya. masalah kelamin jangan nanti rungkat Iya. Uni. Loh, Uni saya Uni ya saya bahas masalah popok aja kena, apalagi kosakata itu. Popok, bayangkan popok. Dada aja ya. Inilah kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh kita tuh kadang apa ya? Teman-teman Kristen ini tuh kadang betul-betul memuliakan Edis daripada Yesus. Giliran Yesus Tapi yang dikutuk, ngeground masalah. siapa ini yang ngeground ya? Bukan Ini aku, apa? Ustaz Yusuf. Ah, Aku apa udah itu? cabut cas. ngeground. Storing. Storing ya. Gak tahu. Ini Iya, Ustaz Yusuf. Iya antum berarti. Sambil ya udah. dicas Ustaz ya. iya. Sambil ngecas ya. Iya, tiap hari ada telepon sama saya. Kenapa enggak lab? Kenapa enggak lab? Tandingin Edis itu. Aduh. Ajak ini Ustaz. Ajak PK. Siapa yang berani PK sama kita? Maksudnya siapa yang berani bahas satu tema sama kita Ustaz? Gak berani Uni. Saya Aku lagi cari tantang semua pendeta. Saya maunya Ya. tantangnya pendeta, bukan ecek-ecek kayak Edis, Uni. Sama, aku pengennya ngelawan yang betul-betul berilmu gitu loh. Iya. Oh. Aku tadi telepon Ustadz Yusuf karena gini, kita itu perlu pembanding Uni. Jadi Gazul Fikr ini bukan hanya masalah muatan materi yang kita sampaikan, tetapi viewer juga menjadi pembanding. Kalau TikTok kan sistemnya gitu, ya nanti kalau misalnya dia kan ada urutan di situ biasanya, populer nomor berapa. Nah kemarin itu Bang Juma populer nomor 16, populer nomor 8, berarti kan bagus. Bang Juma kemarin sampai yang nonton itu sampai 11.000. Apa itu temanya? Bahas apa? Sama Oki itu kemarin saya lihat Bukan. Kemarin Ustaz Yusuf. Tadi malam. tadi malam. Oh, Tadi iya. malam. Bahas apa Jadi- Bang Juma? Bang, kan Bang Juma aku saranin, Bang, abang buka live sendiri aja. Jadi naikin Oten 1, kalau mau ada moderator, udah satu aja Iya, moderatornya. maksud saya Bang Zuma nggak usah nebeng-nebeng gitu loh. Iya. Iya. Emang Ya, gitu loh. Aku gini loh ya. Aku kenapa kadang aku Hmm. naik ke komal orang tuh karena kenapa aku tuh jarang buka komal sendiri Ustadz Yusuf sama Bang Yunat ya. Karena akun aku tuh akun kecil-kecil aja. Akun-akun kecil aja yang ada. Karena tahu sendiri kan aku kalau buka komal bentar apa-apa udah ditombak ya kan. Nah, satu itu. Yang kedua akunku tuh banyak, ada 30 akun. Wih, Iya, bener. Jadi aku tuh memang harus Keren. masuk-masuk aja ke komal yang udah buka gitu. Kalau aku buka komal sendiri, rata-rata kawan-kawan kita yang Kristen ini memang ketakutan besar sama aku tuh emang takut banget lah, langsung ketombak gitu. ya, Nah, jadi akun aku tuh banyak yang ke banned.
Jadi jarang aku live-kan sendiri. Tapi aku pikir ya kalau aku lagi nggak ke band, aku tetap live-kan sendiri gitu. Iya. Ya, Iya Bang Juma, teman-teman saran semuanya. begitu. Yang di bawah ini saya hanya menyapa Uniripa sama Bang Nandar gitu ya. Karena di tempat saya udah setengah 6 sore. Ya Iya. malam ini kan saya juga mau ke masjid setengah jam lebih-lebih lah. 45 menit Siap, lagi nggak sempat debat. Iya. Jadi nanti saya live habis Isya aja gitu ya. Ba'da Iya, Isya ini kita gitu. ngobrol aja. Kita ngobrol aja sama Iya. di sini juga udah setengah 5. Ini Kalau kita aku buat di sini udah ini malah udah aku kan Maghrib. lagi nggak sholat memang. Udah maghrib. Nanti aku sama Kiamat nanti versus Kiamat di roomnya Kak Mary Astuti nanti. Memangnya berani Kiamat buka ini, buka celana? Bukan. Nggak berani dia. Aku pertama syaratnya dia open cam tapi nggak usah lah kata Kak Mary. Yang penting tempat Kak Mary itu aku masih percaya sih. Karena Kak Mary Astuti ini dia orangnya jelas ya kan, jelas. Jadi si Kiamat nanti bahasnya transmisi kitab suci sama aku Bang Yonat. Temanya. Kapan? Ini aku lagi cari jadwal nih. Mana jadwal aku yang lagi apa? Soalnya kan aku ada jadwal daily harian Daily aku sudah activity. ada. Iya, daily activity aku sudah ada yang continue ya. Aku kan lagi belajar bahasa Spanyol nih, ya kan? Weh, Mari ke soy. bahasa Spanyol atau kitab Spanyol separuh nyolong? Bahasa Spanyol. Yang benar nih, Buenos dias, bahasa gitu. Spanyol atau kitab Spanyol, Bahasa Spanyol. separuh nyolong gitu. Buenos dias, mucho gusto gitu. Ojo, ya. halo, Gitu. halo. Sama aku juga sedikit-sedikit lagi baca juga baca terus nih. Jadi aku sudah punya daily activity yang memang aku nggak boleh rusak gitu loh, nge-gym Oh iya, aku ya juga kan. harus buat aktivitas ya. Nggak bisa lagi kayak gitu. Terus nanti mau atur YouTube, mau perbaiki YouTube kan, mau dijadikan konten yang betul-betul edukasi, yang betul-betul konten real, konten kreator gitu. Jadi terus ngisi website aku juga harus tiap hari tuh, tapi ini udah berapa hari nih nggak isi. Jadi bikin minyak kemiri lagi jualan lagi. Jadi aku tuh harus lihat jadwal sekarang, nggak bisa Oh, kayak iya. ini. Aku juga mau buat jadwal soalnya berantakan Harus nih. tahu nggak nih Belajarku, aku kasih coba, pernah nggak denger dalilnya Ustaz Yusuf nih, tahu nggak? Allah menuliskan tentang dirinya bahwa murkanya rahmatnya mendahului murkanya. Coba diksi yang kita tangkap apa? Memang kita tidak bisa samakan dengan manusia ya. Artinya Allah sendiri itu sudah menetapkan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Iya. Dan Allah menyukai Lauhul sesuatu Mahfuz. yang sedikit tapi continue ketimbang sesuatu yang besar. Bayangkan loh, Tuhan kita saja yang maha kuasa mengajarkan disiplin sebegitunya loh. Nah, Iya. jadi aku berpikir aku harus begitu, aku harus punya jadwal. Aku nih, contoh nih, maaf nih ya, aku berbagi sama Bang Yona sama Ustadz Yusuf, mudah-mudahan dia Boleh. memperbaiki kita semua nih ya, memperbaiki bagaimana orang pintar tidak teratur, tidak disiplin itu kan hancur dan kalah dengan orang bodoh yang disiplin. Oh Nah. iya betul. Nah, ini nih ya. Betul. Ini kayak gini nih ya. Ini ada daily harian untuk akhirat. Maksudnya hafalanku surah Al-Baqarah dari ayat ke seberapa. Itu harus lanjut terus. Terus bahasa Spanyol nih. Dengarkan video doang ya kan. Terus baca hadis dari halaman dari berapa ke berapa. Terus baca buku Ustadz Nuruddin. Itu wajib Ustadz. Ini jadi jalankan ini. Isi mesia, isi website, isi situs, isi YouTube. Terus membaca tentang tokoh-tokoh Islam. Terus mencari tahu tentang tokoh-tokoh Kristen. Terus membaca ayat-ayat di dalam Bible gitu. Itu insya Allah tuh. Kalau dijalankan ini tuh kita makin lama tuh nambah value. Iya, betul. Masya Allah. Saya juga, soalnya gini, aku kan sempat kursus bahasa Aramaik ya atau Suryani. Cuma kalau di Oten kan belum ada lawannya Uni. Kalau bahasa Aramaik itu. Iya kan? Nggak bakalan ada Bang Nandar, Iya. imani saja terjemahan itu. Iya nggak ada, cuma Nggak ini bakalan aja. ada, Aldo, imani saja, Aldo imani saja Ustaz Yusuf, terjemahannya. Ada satu di kalangan Kristen yang bisa baca, yaitu Aldo Tulung Alo. Cuma dia Aramaiknya beda sama aku. Aramaik itu kan Kenapa? ada 3. Ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, ada Aramaik Madenhoyo. Madem Hoyo dia. Contoh kalau misalnya kalau yang saya pelajari itu contoh Morio, kalau Romo Aldo itu bilangnya Maria. Oh ya, Maria Alaha dia. Maria Alaha.
Kalau aku Morio Eloha. Nah, jadi beda. Nah, tapi sama-sama Aramaik gitu. Nah, aku belajar cuma nggak pernah digunakan, nggak ada alawan, jadi akhirnya lupa-lupa lagi aku ininya, Iya. huruf-hurufnya. Sama kayak Karena bahasa Inggris. nah, begitu. Ya, ini saya nggak mau kalah teman-teman. Bang Nandar bahasa Aramaik dia belajar. Uniripa bahasa Spanyol, Spanyol. kan kayak gitu. Saya juga belajar teman-teman bahasa roh. Si karaba-raba-raba itu yang A sama si kerobo-robo-robo. Tapi siapa lo yang Adi? Ada namanya akun bernama Adi dia. Tadi dia disuruh Ustadz Abuya bikin bahasa roh di Komal itu kan, di Komal apa namanya? Di Komalnya Ustadz Abuya kan. Talat-talat apa gitu kayak gitu. Ya ampun kataku nih orang. Oh, bara-bara. Pokoknya dia Piri-piri, baca gitu. boro-boro. Sama astagfirullah kataku. Makanya tadi Ustadz Hanafi bilang nggak jelas gitu loh. Kami harus mengatakan kezoliman ya kezoliman. Kalau PA ya PA gitu. Nggak ada ceritanya. Ya maksudnya gini, ngomong apa toh kalian ini? Iya. Apa dasarnya itu gitu? Ya begitulah. Yap. Ustaz Yusuf, aku ada kecurigaan ya. Kecurigaan Apa tuh? gini. Kita diskusi lintas agama itu ada yang menunggangi. Maksudnya ada yang memperkeruh suasana. Contoh ya, aku kan lihat komenan tentang Paus. Ingat teman-teman ya, Paus Franciscus itu orang kafir. Tetapi beliau membela Palestina. Ketika pengungsi Suriah diungsikan dengan pesawat ke pausannya. Dia itu orang kafir yang zimi, ya kan? Iya, iya tidak boleh Iya. dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi, kafir mustakman, kafir muahad gitu kan, bukan kafir harbi. Iya. Dia tidak Bahkan harus memusuhi, dilindungi loh. Bahkan harus dilindungi. Iya. Dan beliau ini membela Palestina daripada Iya, Israel. Iya. Ini yang komen ada yang pakai Yesus kon, itu kataku ini bukan. Aku kadang teman-teman tolong ya, kita Muslim tidak diajarkan untuk menghina. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kan berfirman, coba. Wala tasubul Janganlah, ladzi. itu. Coba jelaskan, dibaca Uni atau Ustaz Ya, Yusuf. bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Ayat Jangan kalian subullah mencaci. aduan bi ghairi Ayat ilmin. subullah. Nah, janganlah kalian menghina, mengejek sesembahan orang lain, karena mereka akan menghina Allah yang penghinaannya itu Tanpa lebih ilmu daripada itu, pengetahuan. tanpa ilmu pengetahuan. Nah, jadi jangan, ini kadang tolong ya teman-teman ya, baik yang penontonnya Ustaz Yusuf, Unirifa, kita tidak diajarkan semacam itu. Nah, ingat, orang itu masuk Islam bukan hanya karena dakwah lisan seperti kita ini, tetapi orang itu bisa masuk Islam karena dakwah fi'liyah, dakwah perbuatan atau perkataan kita, tulisan kita. Jadi tolong, apalagi nih umat Katolik dengan umat Protestan itu yang lebih condong harmonis dengan kita itu ya umat Katolik. Jadi jangan menghina paus, jangan menghina, oh ikan paus mati ya, jangan begitu ya. Astagfirullah, Itu nggak boleh. iya. Ini ya, aku juga kemarin aku mute. Namanya tuh Yesus kon apa-apa gitu. Terus aku Iya, mute, aku begitu. blokir malah. Pertama, ya dia nggak sadar ya. Dengan dia berkomentar seperti itu, dia justru menjadi asbab Nabi kita lebih dihujat. Iya benar. Dia Dan pikir dia Yesus kan- mensupport kita loh. Betul, Yesus kan Nabi kita juga, itu kan karena Iya. bahasa Yunani. Kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih, kalau bahasa Iya. Aramaiknya The Isa Mesiho, kalau bahasa Ibraninya Yesua Hamasya. Jadi mereka sudah, makanya aku tuh curiga ini tuh Muslim atau orang-orang ateis yang kemudian mengadu domba kita, kadang gitu loh. Ya, Karena ada aku juga. nggak sepakat. Kalau ada orang Islam, aku lebih nggak terima orang Islam menghujat ketimbang orang Kristen. Kalau orang Kristen aku biarin. Tapi kalau orang Islam tuh aku mute. Kenapa? Kita nanti diminta pertanggungjawab sama Allah loh. Kita buka komal, tiba-tiba orang Islam kita nggak nasehatin, mereka menghujat. betul. Terus dibilang gini, apa kemarinnya dibilang Yesus apa gitu yang keledai Yesus apa begitu. cerot, apa gitulah. Aku mute itu kalau ada komen. Aku peringatkan dulu. Kita umat Islam, Rasulullah SAW bersabda, ya falyakul khairan auliyasmut, berkata baik atau benar. Coba kenapa komennya enggak Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad atau gimana, itu kan lebih bermakna dan lebih berpahala daripada ada tuh komen yang sampai, kalau komennya banyak kan biasanya nongol kan. Yesus kon bla 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 cerot, kata saya. Ganti nggak komennya? Kalau nggak diganti saya bisukan atau saya blokir.
Tulis aja kayak Allahu Akbar, itu zikir loh. Atau Iya. Masya Allah, lebih bermanfaat daripada menghina. Akhirnya diganti tuh. Nanti di yaumil hisab kan dimintai pertanggungjawaban. Dipikirnya orang Islam yang mohon maaf ya, kalian mereka mungkin sakit hati waktu Nabi dihina. Jadi mereka pikir mereka membalas serupa. Itu dipikir mereka tuh mereka benar. Padahal itu salah kaprah. Kenapa? Karena harusnya kita tuh bantahnya argumen by argumen. Ya kan, argumen. Contoh mereka bilang begini, Muhammad pedo, misalkan. Iya. Ya, pedo artinya apa? Menikahi anak kecil. Ya sudah, kalau gitu kalian akui Ishak juga pedo. Karena menurut Rashi, Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun. 3 tahun. Itu kita. Kalau saya kalau kita enggak, mau- Uni. Ah, Kalau Nabi dikatain kayak gitu, saya bawa Bible 1928. Popok. kenapa? Tapi Enggak tahu nih. Coba Bible coba. Markus 6 18 Coba. sampai 19 Coba. terbitan Markus. 1928. Markus Apa itu? 6. 1928. Markus 6 nomor 18 sampai 19 19. terbitan 1928. Ah, coba baca. Berarti belum merdeka itu ya 28 ya. 45. Belum merdeka ya? Itu lebih ngeri itu daripada Ishak. Oh, Coba, tapi ini coba. katanya ini editan katanya. Sini nih. Alkitab 1928 porno dan kemudian diedit. Aku dari Burita Wahyu aja ya. Hai, lama tidak bertemu. Mau tanya nih, benarkah apa yang dimaksudkan Muslim soal Alkitab Keluaran 1928? Naiklah Yesus ke atas Bukan keledai yang betina. itu, bukan yang naik, Itu. bukan yang naik, yang Markus. Bukan ini kalau itu memang nggak ada itu. Kalau itu nggak ada itu. Terus Kalau yang naik mana? keledai mencolok keledai itu nggak ada itu. Itu palsa itu. Ini Uni, yang ini, Coba, ini, coba, ini, coba. ini, Coba, ini, coba. yang ini Uni. Mana? Uni baca sendiri dah. Yesus, Yesus punya punya istri. Istriku yang paling muda. Ini juga, ini bukan Ustaz. Yang Bukannya- berumur 3 tiga tahun. 3 tahun. Itu Tidak gimana? tahan nafsuku melihat Itu nggak popok. bener itu. Itu nggak bener itu. Indahnya. Itu nggak bener itu. Itu nggak bener itu. Nggak boleh gitu itu. Nggak boleh itu. Kalau saya Nabi dihujat, saya tampol pakai itu. Benar. Tapi Uni ya, inilah kalau kita kan kalau ada orang yang menghujat berkata-kata kasar ditegur ya. Tapi kalau contoh si Edi Sidabutar, ada yang menghujat Muhammad gini kon, itu nggak pernah ditegur loh, dibiarin enggak, aja. malah disupport tepuk tangan. Iya. Kalau kita kan kalau ada yang menghujat Yesus, bisukan, Anda ganti komentarnya atau saya bisukan. Kalau saya gitu, kalau ada yang menghujat Yesus kon bla 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 trot gitu ya, ganti nggak komennya? Coba ganti komen yang lebih berpahala itu berdosa loh. Iya. Misalnya Allahu Akbar ke atau Assalamualaikum ke, kenapa harus menghujat gitu kan? Kalau nggak diganti saya bisukan, alhamdulillah nurut tuh diganti. Aku Kalau udah kalau bilang. di room si Edis Muhammad itu sampai 2000 tulisannya komennya sama Muhammad begini. Inilah ternyata ajaran kasih ya. Berarti benar Iya. ucapan Yesus tuh. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk Kata Yesus tidak gini mungkin loh. menghasilkan Yesus buah tuh yang ngomong baik. gini. Kata Yesus juga bilang gini kan. Percuma mereka beribadah kepadaku, ajarannya mereka ikuti ajaran manusia, ajaran Edis yang diikuti ya iyalah. Iya. Ya Tuhannya iya, Edis kan berarti Tuhan ya. baru, Tuhan baru. Iya. Tuhan baru, Uniripa kayak nggak paham aja. Tapi kalau dibilang oknum itu 2000 yang komen loh. Kadang 3000 gitu kan. Oh, bukan oknum lagi itu sih gereja itu. Gereja. Iya. Kalau Aduh, tolong ya aduh. Anu Ustaz Yusuf, kalau ada yang komen menghujat misalnya di komal Iya. kita Yesus kon, itu langsung tegur aja. Karena- Kalau di tempat saya, Bang Nandar, komen itu udah nggak kelihatan lagi loh. Gak kelihatan ya. Nggak kelihatan lagi, saya aja nggak bisa lagi baca di bawah di TikTok kayak gini, nggak bisa. Oh, harus pakai Hilang moderator cepat berarti. kali. Ya soalnya penontonnya banyak. Iya. Tapi kan Jadi- kalau kita omongin kan bisa. Misalnya jangan gitu komennya gitu. Dosa. Betul. Ya itulah kadang-kadang apa namanya? Kita ini diberi tanggung jawab besar sama apa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang Islam wajib aku tegur. Tapi kalau Kristen ya biarin aja lah.
Bodoh amat mau menghujat, kecuali menghujat Nabi langsung aku mute. Tapi kalau mereka menghujat fisik aku dibilang si logika kan HIP. Iya kan? Tuh fitnah lagi tuh. Iya. Hah? Aku masih katanya? ingat HIP. Tiga huruf. Mungkin mereka malu Elia kan memang penyakit Ah. itu kan. Mungkin mereka pengen menyamakan skor lah. Jadi mereka bingung nih siapa lah kira-kira yang cocok dikatai HIP ya. Iya, Mungkin iya, iya, karena iya. aku Makanya. perempuan, gitu. Makanya ada yang komennya banyak. Ripa kataku ini. Tapi gini loh, Si mereka logika ini yang kok bikin Jumat. kok mereka ini mudah sekali menyebarkan berita hoax gitu loh. Maksudnya nggak konfirmasi dulu gitu. Dan mereka Oh, contoh aku ngapain? nih ya. Mereka nggak butuh itu. Contoh nih aku Nandar itu tukang cilok, penjaga SPBU di Rungkut Bang Surabaya. Nandar, saya aja dikatain penjaga warnet oleh mereka. Tapi aku dari dulu beragam loh tuduhannya. Emang Ustadz kucluk Wafi mereka pernah. ini. Aku dihamili Ustadz Wafi pernah, dipakai kores pernah. Iya, Dipakai iya, iya, baju. ada juga itu. Iya. Dan yang lucunya itu si Yuni yang bilang aku coba. hamil. Padahal aku sampai gini ya sama Yuni ya. Ini mama aku di samping aku itu bulan puasa, aku masih ingat yang tahun kemarin itu loh Gus. Nah jadi si Yuni nelfon, Rifa katanya kau hamil katanya kan. Cempreng. Terus aku buka pembalut aku kasih ke video callnya Yuni loh. Ini kau bilang aku hamil, mamaku di samping loh, mamaku sampai marah-marah. Si Yuni itu ODGJ jangan dilawan kata mamaku. Saking apa ya, saking mereka itu kan nggak bisa berargumen. Jadi cara paling untuk mengganggu kita itu ya dengan menghujat pribadi. Mereka lupa. Kalau aku tuh sudah kebal dengan hal ini. Dikatain dihamil Ustadz Wafi, dikatain dipakai Bang Zuma waktu di Masjid Kuba, sama Kores dipakai si Ferguson yang bilang. Si Rifa itu kan dipakai sama si Kores gantian sama Bang Zuma. Terus ada lagi yang bilang, ada yang bilang lagi kalau aku tuh menggugurkan kandungan katanya ke Jakarta. Terus Ada lagi. ada yang bilang kaki aku lumpuh, nggak bisa jalan katanya. Iya. Tapi mereka ini kok maksudnya gini loh, kalau yang komen satu oke lah. Maksudnya itu kok bisa beritanya itu menyebar dan berita itu bohong gitu loh. Iya, kayak punya grup persatuan gitu mereka. Iya gitu loh. Iya. Contoh masalah rokok tuh nih kan. Itu apa ya istilah hal-hal yang remeh-temeh gitu loh. Kok bisa mereka ini? Nanda rumahnya kebakaran Yuni ya kata. nonton. Iya, ada Yuni juga itu. nonton Saya dia. sampai telepon Bang Nandar kurang asem. Rumahku Yuni kebakaran nonton Uni. Ya rumah nonton kebakaran katanya. Iya. Kurang asem amat dah. Kurang asem. Yuni nonton dia. Kata Yuni itu, geblek lo katanya sebut nama gue lagi. Emang tuh bakalan jadi Bu Yuni itu bakalan jadi cerita lama loh. Bu Yuni nelpon aku dan Bu Yuni dimaki sama mama aku gara-gara nuduh aku hamil itu loh. Katanya lu hamil Ripa tuh kemarin masalah aku nih. Si Ripa apa katanya udah ditangkap polisi gitu-gitu. Ada lah kalian ini kataku. Maksudnya gini loh, mereka ini gampang banget. Gini, ya. Pelajaran juga bagi muslimnya yang nonton nih. Kalau ada Iya. tuduhan miring langsung tanya orangnya gitu. Ya, jangan tanya si A, tanya si B. Kacau jadinya. Tapi Iya. ini aku yang ini kan waktu aku ditelepon nih. Bang Nandar, rumahnya kebakaran nggak? Emang kenapa kataku? Nggak, Oh, kalau padahal kebakaran, saya galang mau donasi. gini, mau open donasi buat Bang Nandar loh. Rumahnya kebakaran katanya. Kurang ajar banget. Sampai saya telepon Bang Nandar kemarin itu nih. Enggak, Aduh. emang apa ya? Maksudnya tuh gini loh. Kalau aku tuh kan nggak suka bahas pribadi Bang Yonat. Contoh ya, kan kayak aku tuh nggak, mohon maaf nih, aku juga sesama muslim itu kalau mereka misalnya setor apa sama aku berita tuh aku bilang udahlah aku nggak usah tahu. Atau mereka nanya-nanya tuh kenapa si A si B si C masa bodoh gua nggak ngurus. Karena buat aku tuh nggak penting. Buat aku tuh ngebahas pribadi orang lain tuh nggak penting. Aku juga pernah membaca sebuah literasi hadis bahwa barang siapa yang mencemooh orang lain karena perbuatan salahnya dia tidak akan mati sebelum melakukan kesalahan yang sama. Aku baca itu. Iya. Iya, betul. terus aku juga baca kalau kita melihat orang berdosa dan kita terbukti orang itu berdosa, kita tahu dia berdosa, maka harusnya kita baca itu ghafar lana walahum. Ampunkanlah dia dan ampunkan saya dan dia. Bukan malah kayak kita membahas, tapi coba di Komal Edis. Komal Edis itu makanya itu gereja gibah aku bilang.
Gereja online gibah. Yang Oh dibahas tuh iya, pribadi kemarin online. itu kan Uni dia karena nggak laku lagi bahas agama, bahas gibah, gibahin saya Iya. itu. Tapi iya loh. Ingat nggak dulu waktu aku bertengkar sama Ustadz Wafi, bukan bertengkar, berdebat. Itu dibahas terus sama Edis loh. Rifa berdebat dengan Ustadz Wafi katanya. Rifa membantah Ustadz Wafi. Dikonfirmasi itu sama aku, apa kau Edis? Padahal kami di Komal waktu itu kan gara-gara Ustadz Wafi bilang begini, kebanyakan perempuan itu gini masuk neraka. Ah, jadi dalilnya begini, aku debat Ustadz Wafi di situ. Si Edis malah ngebahas itu, kupikir ini orang emang kayak cewek, ku bilang kan. Terus satu lagi nih, Edis itu sering sekali mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di internal Islam itu bukan agama loh, tapi lebih ke pribadi loh. Makanya aku bilang itu lama-lama GGOE, Gereja Giba Online Indonesia, Edis. Kemarin Ya. itu Edis saking mau gibahnya, Uniripa nggak dapat info, naik ke tempat Bang Paruk, nanyain gibah tentang saya, diusir Bang Paruk. Aduh Edis bikin ketawa ya. Aduh ya Allah, emang kadang-kadang lawan ini. Tapi itu banyak pengikutnya lah. Tapi bayangkan, ingat nggak Bang Yonatan Nandar? Ini kita cerita-cerita masa lalu nih. Ingat nggak dulu waktu kita hadir dalam debat di Zoom, yang paling banyak nonton itu komal siapa coba? Komalnya Yusuf Manubulu, terus komalnya si MKC. Sementara komal MYM yang nonton sedikit, yang pendetanya yang nonton sedikit. Tapi yang penghujat-penghujat kayak si M Kucluk banyak yang nonton. Si ini juga banyak, itu baju dek. Uni nggak ada kantong dek buat baju lo. Jadi aku pikir teman-teman Kristen ini nggak butuh ilmu, mereka tuh butuh hiburan tau. Iya Iya. kan? Iya. Terus satu lagi nih, ingat nggak dulu waktu si Yusuf Manubulu kan masuk penjara juga tuh karena penipuan murtadin. Si M Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat. Bisa dipegang dek. Awas dek jatuh-jatuh nanti onderdilnya dek. Pakaian-pakaian dalam nanti. Nah, terus itu apa satu lagi tuh yang ingat banget aku tuh, si Kiem Murtad yang di TikTok itu loh. Dia Iya, iya. ngebahas tentang aib-aib. Ayo kasih pause. Oten nonton di bawah rame banget. Yang dibahas aib-aib. Ya, ayo kita buka aibnya APII kata dalam hati aku kan. Bukannya Si di Kiem Kiai Murtad Murtad kan yang itu ya, yang sama si ada Putri Sion. Ada skandal yang sama Putri Sion yang skandal ML di Hotel Bandung itu kan. Iya. Iya, Yang ada dia juga sih nyebar-nyebar. saya dengar. Ngapain bahas itu nggak ini amat kan? Iya, maksudnya gini loh. Nggak lama si Kiai Murtad itu bongkar menggibah-gibah orang. Tahu-tahu dia punya kasus sendiri kan. Itulah Iya. maha benar Allah dengan segala firman-Nya kan. Mau Kiai Murtad itu sama Putri Sion di atas hotelnya sekalian. Masa bodoh begitu. Iya. Kalau aku nggak peduli, Iya. tapi orang Kristen seneng loh. Coba dulu Kiai Murtad itu yang nonton rame banget loh. Tapi giliran pendetanya ngomong kayak pendeta yang joget-joget tuh diabaikan loh. Gitu ya. Ya Allah. Inilah mereka tuh nggak butuh ilmu. Siapa mereka pendeta siapa itu? tuh. Yang Yang siapa? kalau ini tuh, Iya. Pendeta give. Itu siapa itu ya pendeta? Iya, itu siapa tuh? Daromes. Daromes. Pendeta Daromes. Tapi kalau kagak kayak gitu, Bang Nandar joget-joget dia loh. Aku gip itu. Wah, haleluya. Terima kasih ini Yonatan Nandar. Kalau kagak bayar perpuluhan, kagak bayar berkat-berkat dengan cara ngegip masuk neraka kau. Apa kata saya gini? Ya Allah. Aduh. Tapi ini beneran, ini Macam-macam. fenomena. Yang kita bicarakan bertiga ini kan pengalaman kita bertiga dalam fenomena debat lintas agama kan. Terus fenomena yang kita alami ini tuh realitasnya tuh terbukti karena memang ada videonya kan. Kita kan menyaksikan itu semua. Jadi betul-betul terjadi gitu loh. Masih ingat juga aku waktu ini juga ya. Aku masih ingat nih. Waktu Mikana. Nah ini aku cerita pasal Mikana. Dulu Bang Yonatan Nandar waktu aku buka live sendiri ya. Mikana itu tuh bukan siapa-siapa loh. Dia tuh bukan siapa-siapa. Terus dia naik ke komal aku gara-gara dia marah-marah sama aku. Ada salah satu orang Kristen. Tuhan kami bisa jadi apa saja, Tuhan kamu tidak bisa. Orang timur dia kan. Kutanya. Oke, Tuhan kamu bisa jadi apa saja. Iya, bisa nggak Tuhanmu jadi kotoran? Bisa kata dia. Si Mikana naik ke komalku. Kenapa Unirifa kamu bilang Tuhan aku adalah kotoran? Loh, bukan aku yang bilang, gue bilang kan. Orang ini yang bilang bahwa Tuhanmu bisa jadi kotoran.
ngamuk dia nangis-nangis dia menghujat dia. Tahu-tahu dia buka koma. Dia bilang, apa itu diskusi lintas agama kayak gitu-gitu, jangan. Tahu-tahu dia buka koma sendiri, menapik di mukana itu. Serius. Sama Bang kayak Yunat. si RK juga. Si RK kan dulu nggak kenal orang-orang. Ya kan dulu Iya. itu namanya itu rohani apa ya? RK, Iya, roti juga. roti kehidupan ya kan. Nggak ada yang kenal. Itu pansesnya ke aku masalah debat STIK. Iya. Nanya-nanya sok-sok baik, nanya-nanya sama kita kan, sosok nanya Islam kan sama Iya. kita. Emang iya. Sok baik di Gitu. awal RK itu tuh, sok belajar sama Bang Zuma, sok belajar sama aku. Tahu-tahu memang dia ular beludak. Maksudnya tuh sok-sok seperti domba padahal serigala. Aslinya serigala. Tapi munafiknya kebaca. ketahuan banget tuh nih. Saya tidak akan membahas Islam lagi sesuai dengan apostolik, katolik dan magisterium gereja. Pret kata saya. Waktu musim pelaporan itu loh. Yang Iya, lagi iya. booming-boomingnya Cuma takut pelaporan. aja. Sekarang bahas. Enggak, si RK berapa kali memang ke Mikana itu kenapa aku gini ya. Si Herdi, kenapa aku bisa berdamai dengan Herdi? Maksudnya tidak ada kebencian sama Herdi dan bahkan aku acungin jempol sama Herdi. Dia betul-betul berhenti loh. Dia betul-betul berhenti, tidak pernah menghujat. Kalau si Mikana ini, kenapa aku bilang dia munafik? Karena dia sok-sokan ketika ketampol dia bereaksi. Contoh kayak kemarin kan, dia bilang gini, jangan kita bahas-bahas agama orang lain. Tapi coba lihat, dia buka Kemal nanya-nanya Islam juga kan. Artinya kan kemunafikan itu dia perlihatkan gitu loh. Tapi kalau si Malikil, dia memang betul-betul nggak lagi ngebahas Islam. Dia lebih fokus menghadapi orang-orang Tritunggal. Itu betul. Aku malah apresiasi Pastor Sarah loh ketimbang Mikana. Apa? Serius nih. Ini Ustadz jangan pakai filter itu. Oh ini muka-muka bangkit di hari ketiga. Ya sabar. Muka-muka bangkit di hari ketiga. Siapa tahu ada nyembah. Iya, jadi begitu. Ingat banget zaman-zaman dulu ya. Kalau kita terus satu lagi nih. Si Mikana, si RK, nah Edis, aku ingat ya. Pokoknya yang menjadi apa? Yang menjadi pionir-pionir di Zoom itu nggak ada harganya di TikTok. Tapi yang menjadi bal-balan kita di TikTok malah diidolakan ya kan? Bener nggak? Kalau Bang Zuma kan dia memang diidolakan dari chat, dari WhatsApp, dari Ya. YouTube memang bagus. Sampai di TikTok pun tetap menjadi ini kan, tetap Idola. konsisten. Aku juga gitu, viralnya di YouTube, viral juga di ini, tetap juga di TikTok. Bang Yonatan Dan juga begitu, Ustadz Yusuf juga gitu. Punya YouTube, besar lagi YouTube-nya Ustadz Yusuf kan. Itu ke take down ya Yusufnya. Oh iya, gara-gara bahas Palestina itu. Yusufnya pula YouTube-nya. Artinya kita kan YouTuber memang punya YouTube. Nah, dulu si Edis tuh nggak ada apa-apanya. Orang Kristen aja nggak mau mengakui dia dulu. Iya, Nggak ada nggak kan yang mau. tandem sama dia. Tidak Nggak ada ada. satupun orang Kristen yang mau tandem sama Edis dulu. Tiba-tiba di TikTok dia buka sendiri karena pinter menghujat ya, pinter menghujatnya banyak yang ngikutin. Nah, dulu yang hebat-hebat itu yang memang diakui untuk debat itu justru Demian dulu tuh. Sama Uti Watimena berapa kali pengen debat sama pengen featuring sama Demian itu. Malah sekarang mualaf. Iya. Terus siapa lagi ya yang di Zoom yang diakui sebagai orang Kristen yang apa? Kalau Sofiatul dulu memang diakui penghujat karena dulu si Edo juga bilang dia punya kepahitan hati kata Edo. Edo kan sama aku sempet chat itu. Bang, Ini Nah, apa ini? Bentar Uni, banyak yang protes filternya jelek katanya. Ini filter ya menandakan zombie kudus yang dibangkit di hari ketiga. Ya nggak apa-apa dengan filternya. Siapa tahu setelah bangkit di hari ketiga mukanya kayak gini ada yang nyembah saya gitu daripada Edis. iya. tapi otot ini ya, mereka ini aku nggak tahu nih otaknya itu kemana ya. Nih. Bang Toro cari debater Islam yang hebat. Toro Soki diagung-agungkan. Ya Allah Terosaki. aduh. Aduh. Ya Allah Torosoki. Aduh, itu dulu ingat gak dulu di sama Rosalba? Habis itu dihabisi. Wow, berapa kali itu kena bantai terus itu kalau si Torosoki kalau ada debat VN sama kita kan. Wah, ingat Si banget. Rosalba kenapa dia ini ya berhenti ya? Dia Enggak, kalau di enggak TikTok berhenti. ada nih. Ada dia berhenti. di YouTube ada. Dia di Enggak, YouTube. maksudnya berhenti debat gitu loh. Kalau di YouTube kan Oh. video reaksi. Itu Dia kalau di TikTok sih. ada. saya lihat konten reaksi sekarang.
Bagus sih, aku malah sepakat Di kayak gitu YouTube. loh. Pertama, Di biar YouTube. dia juga tidak maksudnya gini loh, berdebat itu nggak semua orang bisa menjaga konsistensi untuk psikologis itu nggak, perempuan tuh susah, Gus. Aku sendiri kan harus betul-betul ada yang ngedampingin aku nih. Aku kalau nggak ada yang ngedampingin aku debatnya agak, aku akan terganggu psikologis aku loh. Kenapa? Kita itu berdebat itu bukan hal baik loh. Makanya kan sebenarnya dalam Islam sendiri kan perdebatan itu tidak dianjurkan. Bahkan barang siapa yang tidak berdebat walaupun dia benar kan justru dapat hadiah kan. Nah, tapi ada kepentingan kita berdebat yaitu untuk menunjukkan mirroring atau komparasi. Nah, aku kalau nggak didampingi, serius nih. Wah, gimana kita nggak sakit hati dengar Nabi kita dihujat loh. Nah, makanya aku seneng Rosalba itu lebih fokus dia reaction. Jadi dia memperkaya di YouTube dia. YouTube keren loh dia, naik loh. Naik akunnya di YouTube. Naik. Gitu. Tapi YouTube saya susah kali naik. Saya mau ganti YouTube aja udah dari besok. Enggak gini, Ustadz Yusuf, antum kalau dulu kan bagus pure gitu ya. Iya, Jadi, reaksi juga. Video reaksi harusnya kayak dulu tuh. Jadi video Iya. durasi 15 Gini, menit. Bang Dulu bagus Nanda, tak Yusuf? YouTube saya yang baru itu kemarin kena pelanggaran komunitas 2 kali. Makanya nggak mau direkomendasikan YouTube. Oh. Jadi harus ganti aja YouTube-nya yang baru nanti itu. Oh, ya itulah apa namanya, kita bisa kok di segala sektor kita bisa berjuang kok menyebarkan kebenaran perspektif kita gitu loh. Bisa insya Allah di YouTube, di TikTok, di mana aja. Insya Allah bisa kok asal kita memang niatnya kembalikan lurus ya. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Kalau aku mah lihat Rosalba malah seneng aku karena dia memang gempurnya di sana dia. Tapi Rosalba ada juga di TikTok nih. Cuma Tapi dia di nggak mau TikTok debat. kayak Jarang dia nggak debat. jualan apa ya, kayak bisnis gitu loh. Jadi Iya. Teman-teman yang di bawah nanti hama selanjutnya malamnya. Teman-teman ini kalau ke tempat saya nyari hama mereka. Malam nanti, soalnya di tempat saya udah hampir maghrib, jadi saya nggak naikin hama gitu. Sip, sip. Mm-mm. Ya inilah kita sudah mau ini juga, aku juga mau makan malam. Habis itu nanti juga aku mau mempersiapkan Yap. materi-materi untuk berdiskusi dengan si Kiai. Malam ini sama siapa Uni? Malam ini mungkin cuman buka sendiri mungkin atau masuk-masuk komal orang lain mungkin Oh, Oten Bang bertanya Nandar aja sama sih. siapa? aku nggak ada Belum jadwal. ada tandem. Nggak ada. Berarti Yang sama debater dengan saya. Kristen Saya nih. random Debater, aja. iya random aku. Debater Kristen yang berani sama saya, Rudi Yohanes sama si Oki. Pendeta Cuma Pardi 2 ya, Umbai. nggak ada lagi. Nggak ada Bosan lagi. lah itu terus ya. Makanya nggak ada lagi. Makanya aku tuh ini Oten kenapa nggak ada yang berani gitu kan? Masa debat sama si Oki lagi? Si Oki lain ditanya, lain dijawab, gak nyambung. Bahas ketuhanan, Oki dia lari ke doktrin penyaliban. Nggak, Ya, Oki itu dia doktrin. menjawab dengan doktrin dia. Dan itu kita sih nggak masalah. Cuman kita boring juga dengan doktrin. Kita Boring. nggak kan pengen dapat kajian ilmiah kan. Iya. Jadi Kalau kalau kan lebih tanya kayak keselamatan, epistemologis. ini nantinya kelari ke penyaliban, penebusan. Ini nggak nyambung kata saya. Kalau Ya, bahas ketuhanan, malam larinya ke ini- penebusan. Bang Nandar, saya mau cari itu di kitab mereka siapa si Anu itu, siapa si Anu? Aku sampai ketawa tuh. Apa dia tuh? Si Anu, si Anu. Oh Iya, nggak iya. ada si Anu katanya. Pas dilihat dia sampai bengong Pergilah dia. ke kota Anu juga. Pergilah ke kota Anu. Ada itu. Pergilah ke Nggak kota ketemu Anu. saya Uni sampai sekarang siapa itu si Anu gitu. Iya. Tapi Anu itu maknanya kan luas. Anu Luas. kecil. Anu itu apa? Kan Ya, anu itu anumu. sesuatu yang tidak jelas, belum jelas gitu loh. Iya enggak, anu itu misalnya, anumu kecil. Nah, anumu itu bisa, atau pergi ke rumah si Anu, berarti si Anunya orang Coba kalau saya perintahin Bang Nandar kayak gini. Bang Nandar, pergi ke tengah kota, temui si Anu, bilang padanya. Bang Nandar jawab apa sama saya? Siapa Tapi itu si Anu? Kan? Kalau di ayat itu kota Anu. Kota Anu. Bukan kota Anu, kepada si Anu. Si Kepada Anu. si Anu. Si Anunya nanti kalau kita cari, kalau kita misalnya nari Pak mau kemana, mau nyari Pak Soleh, kita kan bisa nanya, Pak kalau rumahnya Pak Soleh yang mana? Kalau Ya, Pak rumahnya si Anu, orang pun di mana? nanya siapa si Anu gitu. si Anu Pak.
Iya, si Anu Pak, si Anu. Siapa kata orang Edis? Kayak gimana? Siapa si Kan kayak Anu? gitu, si Anu tuh saya curiga Edis itu, si Anu itu. Itu kenapa ya kok bisa jadi si Anu ya? Apakah lupa atau Nggak, coba. Aku sampai sekarang malah pengen tahu Lukas 3:23 itu. Menurut anggapan orang Yesus ada. Aku nanya itu orangnya orang mana gitu. orang mana? Orang- Itu kan orang ya, bukan orang-orang ya. Tanggapan orang-orang kan lebih dari satu. Iya, Itu tanggapan orang atau orang-orang? Menurut tanggapan orang. Orang Oh doang. berarti satu orang. Siapa itu? Makanya aku bingung. Siapa sih yang nuduh Yesus anaknya Yusuf itu? Aku pengen tahu gitu. Tetangganya kah atau siapa gitu. Aku nanya itu dari dulu nggak dijawab-jawab sama orang Kristen, heran. Sama ini nih, ini tolong jawab ya. Kenapa kalau di dalam perjanjian lama Miriam, saudari perempuannya Harun diterjemahkannya Miriam? Betul. Kenapa? Tapi kalau dalam perjanjian baru di dalam Brit Hadasah itu Miriam, kenapa diterjemahkannya jadi Maria gitu kan? Itu dalam bahasa Iya. Ibrani-nya itu Miriam loh. Bunda Maria itu Miriam. Bang Nandar, Apakah setahu saya yang nggak ada M belakangnya itu cuma Bible Kristen bahasa Inggris loh. Kalaunya Aramaik Miriam, ya Miriam. Ibrani kan Miriam juga, Maryam gitu. Arab Maryam. Jadi Maria ini dari mana? Ya salah sejarah. Iya ya. berarti. Iya, Jadi- nggak ada selain Coba. Biblenya Kristen doang Maria gitu. Ya coba Uni cek dalam Ibrani-nya Brit Hadasah itu Miriam. Miriam itu, Miriam semua. Miriam. Kan mereka seringkali apa ya? Suka-suka nenek Apa sih moyang mereka namanya? aja ngerubah-ngerubah ya. Iya. Enggak, mereka mendiskreditkan Quran karena Miriam saudari perempuannya Harun. Lah, itu dalam bahasa Ibrani Miriam itu ibunda Yesus Miriam, berarti Miriam yang di ibundanya Musa. Apa di zaman Musa? Memang Berarti Uni mereka nggak tahu yang itu. apa? Pernah saya Belum, bahas belum, itu Nih, juga. Ini saya tunjukkan, saya tunjukkan. Coba Saya- kajian. saya tunjukkan nih. Ini nih ya. Apa Sebentar. mengkaji si Anu. Miriam. Bu Miriam, bukan si Anu ya. Ya. Penasaran saya si Anu ini siapa? Edis kali gitu ya. Iya Edis. Edis itu seneng kali loh bahas pribadi loh. Dulu aku sibuk dia nanya, si Riva sama si Wafi kenapa? Kata dia. Lucu aku dia. Aduh tukang gibah kata aku. Tapi malah jadi Tuhan dia sekarang ya. Lucu ya. Ini, Gimana ini. cerita? Mana? Ya, ini kan ya. Ini kan terjemahan nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya kan. Ya enggak? Nah, dalam bahasa Ibraninya saya bacakan Kahaita Huledet Yesua Hamasya Miriam. Ini mem. Miriam. Miriam ya. coba. Miriam ya. Ya. Miriam, ada Memnya titik ada itu. hirik, resnya hirik. ada sefa, yudnya Ya, ada Miriam. hamat, mem sofit. Dibacanya Miriam. Miriam Miriam. siapa? Imo. Miriam ibunya Miriam Imo. Yesus. Ya. Ya kan di sini nih Haitah Huledet Yesua Hamasya Miriam Imo. Miriam Imo. Ibunya. Nah, kalau kita mau mendiskreditkan hal yang sama, ini kenapa saudari perempuannya Harun jadi ibunya Yesus? Makanya otot-otot ini terjemahannya apa ya? Kok mereka ini nggak Mereka jujur suka gitu? merubah. Maksudnya mereka tuh apa ya? Gini loh. Kenapa seseorang bisa tersesat? Ketersesatan itu dikarenakan pertama tidak mengerti etimologi, apalagi esensi. Nah, mereka gimana mau ketemu etimologi coba? Karena di kitab mereka banyak perubahan-perubahan. Nama orang diganti-ganti. Contoh, Petrus itu kan terjemahan dari kata Kefas. Kaifa. Kaifa. Dalam bahasa Ibraninya kaifa. Kaifa. Ya, Kaifa. Kefas jadinya kan. Jadi ditukar-tukar misalnya nama orang tuh kayak berani-beraninya mereka menukar gitu loh dan tanpa takut padahal mereka tahu jangan mengurangi dan menambahkan gitu loh. Tidak ya itu tadi gimana coba tidak rusak Bu Sionat. Orang tekstualnya saja dari Septuaginta saja itu udah bermasalah kan kayak Yesaya 63 nomor 9, Hosea 11 ayat 1 2 itu aja sampai sekarang kan sudah ada probabilitas
kerusakan terjadi gitu. Kayak di Kodeks Sinaiticus ada tertulis, stupid, biarkanlah, jangan kau ganggu. Jadi tangan-tangan jahil memang sudah merubah-rubah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gimana mereka tidak Iya. dikatakan tersesat? Itu loh. Coba Uni baca Wajar. tafsiran surat Al-Fatihah. Kalau tidak salah itu dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, ghairil Tafsir maghdubi Jalalain alaihim tuh. waladhdallin. Ghairil maghdubi itu alaihim Kristen. waladhdallin. Dolin itu Dolin Kristen. itu ya. Dolin itu Kristen. Kristen itu adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat di sini adalah mereka beramal tidak punya ilmu. Kalau orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, Iya. makanya aku semakin sinkron dengan hadis Nabi dengan penjelasan para alim ulama. Oten ini beramal tapi nggak tahu amalannya dari mana gitu. Ya itu. Makanya iya betul-betul. Contoh-contoh aja kan ke gereja hari Minggu perintah siapa toh? Nggak. Iya betul-betul. Kan gitu. Tapi mereka nggak peduli ilmu lah. Mereka yang peduli mereka tuh gimana supaya mereka bisa menghujat kayak Udah, Nabi pedulinya nikah anak imani kecil. saja gitu. Nabi nikah anak kecil. Nabi Imani nikah anak saja, kecil, Uni, gitu. imani saja, imani. Iya. Kalau aku sih apa ya? Aku lihat kasihan sih. Ini sejarah kita bahas nih. Dulu Bang Yunat sama Ustadz Yusuf, waktu Katolik itu memimpin Eropa itu kan dilanda kegelapan tuh, makanya disebut dengan abad kegelapan. Pada waktu itu orang nggak boleh baca Bible sembarangan loh. Yang boleh cuman pendeta, pastor. Terus zaman dulu orang yang berpikir kritis itu akan dikatakan bidat kalau nggak diinkuisisi. Makanya Galileo, Kopernikus, ya kan? Nah, sementara kalau di Islam enggak. Ingat nggak waktu Rasulullah itu berperang? Dikasih solusi apa sama sahabat, nggak ditolak sama Rasulullah kan? Nah, jadi inilah perbedaan kita. Kalau mereka tuh kan percaya doktrin infalibilitas, doktrin di mana Paus tidak pernah salah mengajar kan. Nah, walaupun itu ditolak sama Protestan. Inilah yang aku bilang tuh, kita tuh sedang mencoba, aku sendiri tuh memerangi kebodohan loh, memerangi orang-orang yang coba menyesatkan. Serius Bang Yunat. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, justru dengan adanya Islam, dulu Eropa yang gelap itu menjadi terang benderang loh. Kan yang diwajibkan nuntut ilmu kan cuma Islam. Emangnya Kristen wajib nuntut ilmu? Enggak kan, mereka tidak bisa memahami Tuhan dengan akal. Makanya aku bilang bersyukur kita nih jadi Islam tahu. Alhamdulillah. Kalau mereka itu tidak boleh, mereka tuh menggunakan akal karena Trinitas itu sendiri misteri. Tak termasukkan ke dalam akal. Begitu, Wallahu a'lam bishawab. Siap, terima kasih Ustadz Yusuf, Uni Rifa, karena ini sudah jam 5, kalau mungkin di sana sudah Iya, jam bubar dulu lah. Bubar dulu, nanti Maghrib. kita lanjut setelah Saya juga Isya, udah ya. ambil parfum ini buat sholat. Iya, Siap. aku lagi nggak sholat tapi aku mau makan malam. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita bubar Kita dulu ya, tutup Uni dengan Rupa. doa kafaratul majelis. Ya, Bubar. terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sepia, malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cinta.